Halo, Shalom Aleichem. Nah, ini adalah video lanjutan dari tingkat keanekaragaman hayati tadi. Nah, di sini karena keanekaragaman hayati itu ada banyak sekali, maka ada yang namanya persebaran hewan Indonesia ataupun persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Ada daerah oriental, ada daerah peralihan, dan juga daerah australis. Daerah oriental ini adalah daerah sebelum garis Wallace ini. Jadi dibagi berdasarkan garis Wallace dan juga garis Weber. Jadi sebelum daerah garis Wallace, yang ini, nah itu adalah daerah oriental. Nah, sesuai dengan namanya di sini daerah oriental. Kemudian pertengahan antara garis Wallace dan juga garis Weber disebut daerah peralihan. Sedangkan daerah setelah garis Weber adalah daerah australis. Nah, di sini dapat kita lihat pada peta, di sini daerah oriental itu meliputi Kepulauan Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Nah, sedangkan daerah peralihan ada Kepulauan Sulawesi dan juga Pulau NTT atau Nusa Tenggara. Nah, kemudian daerah australis ada Kepulauan Irian Jaya ataupun Papua. Nah, ini adalah pembagian persebaran fauna di Indonesia. Nah, kemudian apa saja sih contoh hewan-hewannya? Nah, pada daerah oriental di sini dapat kita lihat ada orangutan, ada banteng, harimau Jawa, badak, gajah, harimau Sumatera, dan juga beruang madu. Ada juga hewan-hewan yang lain yang tidak disebutkan di sini. Nah, kemudian pada daerah peralihan ada komodo, ada burung maleo, anoa, ada juga babi rusa. Sedangkan pada daerah australis ada walabi, ada kakatua, cendrawasih, dan juga kuskus. Nah, bagaimana sih cara gampang mengingat dari ketiga ini? Nah, kita perhatikan ciri-cirinya mulai dari satu persatu ya. Nah, di sini ada contoh hewan pada daerah oriental dan juga contoh hewan pada daerah australis. Nah, di sini dapat dilihat pada daerah oriental ada harimau Sumatera, sedangkan daerah australis ada kuskus. Dari bentuk tubuhnya aja, misalnya mana hewan yang lebih besar, harimau atau kuskus? Harimau, ya betul sekali. Jadi di antara kedua ini, harimau lebih besar dibandingkan kuskus. Nah, ciri-ciri daerah oriental dan daerah australis yang pertama adalah kalau pada daerah oriental terdapat mamalia berukuran besar, sedangkan kalau pada daerah australis terdapat mamalia berukuran kecil. Jadi dominannya lebih ke yang kecil. Daerah australis ini daerah oriental besar. Nah, itu merupakan ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua dapat kita lihat di sini. Pada daerah oriental ada orangutan. Pada daerah australis ada kanguru. Nah, orangutan biasanya disebut apa? Hewan primata, betul sekali. Sedangkan kanguru adalah hewan berkantung. Maka, ciri-ciri daerah oriental yang pertama adalah mamalia berukuran besar, yang kedua adalah adanya hewan primata. Nah, sedangkan pada daerah australis, adanya mamalia berukuran kecil dan juga adanya hewan berkantung. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah di sini dapat kita lihat pada daerah oriental ada burung rangkong. Nah, pada daerah australis ada burung kakatua. Mana yang lebih indah nih warnanya? Nah, burung kakatua betul sekali. Jadi, ciri-ciri yang ketiga pada daerah oriental terdapat burung yang warna bulunya kurang menarik dan tidak beragam. Sedangkan pada daerah australis, bulu burung di sana lebih menarik dan lebih beragam dibandingkan daerah oriental. Nah, itu adalah 3 ciri, masing-masing 3 ciri dari daerah oriental dan daerah australis. Nah, gimana dengan ciri-ciri daerah peralihan? Kalau daerah peralihan itu memiliki fauna dengan ciri khasnya tersendiri. Ada komodo. Komodo tidak ada di tempat lain. Nah, hanya ada pada Pulau Komodo, makanya dibilang ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan burung maleo. Oke, kita lanjut. Nah, selain dari persebaran
fauna di Indonesia tadi, walaupun ada banyak sekali hewan-hewan di Indonesia, tapi ada juga hewan yang termasuk hewan langka. Nah, apa itu hewan langka? Ya, betul sekali. Jadi, hewan langka adalah hewan yang dilindungi ataupun yang jumlahnya sudah sedikit dan jarang bisa kita temui lagi. Itu adalah hewan langka. Nah, contohnya adalah burung cendrawasih dan juga burung kakak tua raja. Nah, ini sangat indah sekali. Makanya sudah langka juga ya, sudah susah dicari, kayak gitu. Sudah jarang ditemui. Dan tentunya dilindungi tadi. Oke, selain dari hewan langka, ada yang namanya hewan endemik. Apa itu hewan endemik? Hewan endemik adalah hewan yang ciri khas dari suatu daerah atau hanya ada di daerah tertentu saja. Nah, ini hewan endemik di Indonesia. Lebih spesifik lagi endemik di Kalimantan, ada bekantan. Jadi tidak ada di kepulauan lain. Kemudian juga ada komodo, endemik di Pulau NTT, tidak ada di kepulauan lain juga. Oke, tadi persebaran fauna di Indonesia. Nah, sekarang persebaran flora di Indonesia ataupun tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Ada tumbuhan apa saja sih? Nah, di Jawa ada pohon jati misalnya, ada juga pohon-pohon yang lain, tetapi ini adalah habitatnya ya. Jadi salah satu contohnya pohon jati itu berhabitat di Jawa. Kemudian ada ratu sulur di Papua, di Kalimantan ada pohon ulin, kemudian di Aceh dan Bengkulu ataupun Pulau Sumatera ada bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Nah, selain itu, dengan adanya banyak tumbuhan dan hewan, maka ada juga manfaatnya. Manfaatnya yang pertama adalah sebagai plasma nutfah. Jadi dikembangbiakkan dan diperbanyak, makanya dikatakan sebagai plasma nutfah. Nah, kemudian sebagai sumber ekonomi. Nah, tadi pohon-pohon terutama misalnya pohon ulin kalau dijual jadikan bahan, nah maka akan mahal harganya. Nah, menjadi sumber ekonomi. Begitu juga dengan bumbu-bumbu masakan ataupun hasil pertanian. Nah, itu menjadi sumber ekonomi. Nah, selanjutnya sebagai sumber pangan, perumahan dan juga kesehatan. Nah, pangan tentunya buah-buahan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Sumber perumahan tadi misalnya pohon ulin tadi, nah berfungsi sebagai eh, bermanfaat sebagai sumber perumahan dan juga untuk kesehatan ada misalnya kunyit, jahe, kencur dan yang lain-lain masih banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat. Nah, selain itu ada manfaat ekologi. Tadi ekologi itu kan salah satu cabang ilmu ya. Apa itu? Membahas tentang apa? Tentang ekosistem, betul sekali. Jadi manfaat ekologi ini itu adalah menjaga keberlangsungan ekosistem dan tidak bisa tergantikan oleh yang lain. Contohnya di sini ada pohon bakau. Nah, di sini pohon bakau itu berfungsi untuk mencegah erosi ataupun juga mencegah banjir pada daerah pantai. Nah, di sini pohon bakau tidak bisa digantikan oleh pohon-pohon yang lain. Misalnya kita tanam aja pohon karet di sini, ya nggak bisa hidup, ya kan? Nah, itu yang dikatakan dengan manfaat ekologi. Nah, selanjutnya ada manfaat keindahan. Nah, tadi kalau bunga-bunga, misalnya kita senang menanam bunga, maka akan terlihat indah halaman rumah kita. Kemudian sebagai manfaat keilmuan. Jadi bisa diteliti kayak gitu. Itu adalah manfaat keilmuan. Diteliti misalnya seperti tadi bisa digunakan sebagai plasma nutfah jadinya setelah diteliti ya kan? Ataupun yang lain-lain lagi. Nah, kemudian di sini coba perhatikan ada gambar apa aja sih di sini. Nah, mulai dari yang pertama ada gambar apa? Nah, menurut kalian ini menurunkan atau meningkatkan keanekaragaman hayati ya dari gambar satu per satu. Nah, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke deh. Nanti itu akan Ibu ambil sebagai poin keaktifan. Oke, sekian tentang keanekaragaman hayati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.